Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang selama bertahun-tahun, sementara orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itulah yang muncul di benak banyak orang ketika sebuah kasus dugaan penyekapan di Kabupaten Bandung akhirnya terungkap ke publik. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sempat menjadi perhatian nasional, yakni dugaan penyekapan dan penganiayaan yang melibatkan seorang pria bernama Taufik Hidayat terhadap kekasihnya sendiri. Kasus ini mulai menyita perhatian publik setelah aparat kepolisian mengungkap dugaan bahwa seorang perempuan berinisial YTR menjadi korban penyekapan dalam waktu yang sangat lama. Menurut informasi yang disampaikan pihak kepolisian, korban ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Korban dilaporkan mengalami penurunan kondisi fisik yang sangat berat. Polisi menyebut korban mengalami gangguan penglihatan, kesulitan berbicara, sulit berjalan, serta sejumlah luka yang diduga berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya. Informasi tersebut segera menjadi sorotan masyarakat. Banyak orang mempertanyakan bagaimana kondisi seperti itu bisa terjadi tanpa lebih dulu terungkap ke publik. Kasus ini kemudian berkembang menjadi penyelidikan besar. Polisi mulai mengumpulkan berbagai keterangan dari korban, keluarga korban, para saksi, serta melakukan pemeriksaan di lokasi yang diduga menjadi tempat penyekapan. Tidak hanya itu, penyidik juga mengamankan berbagai barang bukti yang nantinya akan menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan. Di tengah penyelidikan tersebut, perhatian masyarakat justru tertuju kepada sosok yang disebut sebagai pelaku. Pria bernama Taufik Hidayat dikabarkan tidak berada di lokasi ketika polisi mulai melakukan penyelidikan. Situasi ini membuat aparat melakukan pencarian secara intensif. Dalam beberapa waktu, keberadaan Taufik Hidayat menjadi tanda tanya. Polisi kemudian memasukkan namanya ke dalam daftar pencarian dan melakukan pelacakan berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh selama proses penyidikan. Sementara itu, kondisi korban menjadi fokus utama. Tim medis melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dialami korban. Keterangan medis inilah yang nantinya menjadi salah satu dasar penting dalam proses hukum. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara korban dan tersangka. Menurut informasi yang disampaikan penyidik, keduanya diketahui memiliki hubungan asmara. Namun hingga kini, penyidik masih mendalami bagaimana hubungan tersebut berkembang hingga akhirnya berujung pada dugaan tindak pidana yang kini sedang diproses. Di media sosial, berbagai spekulasi mulai bermunculan. Sebagian orang mencoba menyimpulkan motif yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua informasi yang beredar di internet dapat dipastikan kebenarannya. Dalam sebuah proses hukum, penyidik harus bekerja berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, hasil pemeriksaan ahli, dan bukti lain yang sah menurut hukum. Karena itu, publik perlu berhati-hati agar tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Semakin banyak fakta yang terungkap, semakin jelas pula gambaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun, hingga seluruh proses hukum selesai, masih banyak pertanyaan yang menunggu jawaban. Setelah kabar mengenai kondisi korban mulai mencuat, perhatian publik langsung tertuju pada bagaimana kasus ini akhirnya bisa terungkap. Menurut keterangan kepolisian yang disampaikan kepada media, penyelidikan dimulai setelah aparat menerima informasi yang mengarah pada dugaan adanya tindak pidana terhadap seorang perempuan berinisial YTR. Begitu informasi tersebut diterima, petugas segera bergerak untuk melakukan pengecekan di lokasi yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Setibanya di lokasi, polisi menemukan korban dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi fisik korban menjadi perhatian utama penyidik maupun tenaga medis. Menurut keterangan resmi kepolisian, korban mengalami luka-luka dan penurunan kondisi kesehatan yang cukup serius. Korban segera mendapatkan penanganan medis agar kesehatannya dapat distabilkan terlebih dahulu. Bagi penyidik, keselamatan korban menjadi prioritas utama sebelum proses pemeriksaan lebih lanjut dilakukan. Setelah korban mendapatkan perawatan,
polisi mulai menyusun kronologi berdasarkan keterangan awal yang dapat diperoleh. Namun penyidik menyadari bahwa pemeriksaan terhadap korban tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Selain kondisi fisik yang masih lemah, kondisi psikologis korban juga menjadi pertimbangan penting. Dalam penanganan kasus dugaan kekerasan, penyidik biasanya bekerja sama dengan tenaga medis, psikolog, serta pendamping korban agar proses pemeriksaan berlangsung secara hati-hati dan tidak memperburuk trauma yang mungkin dialami korban. Di sisi lain, tim penyidik mulai mengamankan lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya tindak pidana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada barang bukti yang hilang maupun rusak. Setiap barang yang ditemukan kemudian didokumentasikan sesuai prosedur penyidikan. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga mulai memeriksa sejumlah saksi. Saksi-saksi tersebut berasal dari berbagai pihak yang dianggap mengetahui hubungan antara korban dan tersangka maupun keadaan di sekitar lokasi. Keterangan para saksi kemudian dicocokkan dengan hasil pemeriksaan korban serta barang bukti yang telah diamankan. Semua informasi itu menjadi bagian penting dalam menyusun rangkaian peristiwa yang diduga terjadi. Seiring berkembangnya penyelidikan, perhatian polisi mulai mengarah kepada seorang pria bernama Taufik Hidayat. Menurut penyidik, pria tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang sedang diselidiki. Namun saat polisi hendak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Taufik Hidayat sudah tidak berada di lokasi. Keberadaannya tidak diketahui. Situasi itu membuat penyidik segera melakukan upaya pencarian. Berbagai informasi dikumpulkan untuk melacak kemungkinan lokasi persembunyiannya. Polisi juga berkoordinasi dengan satuan lain guna mempersempit ruang gerak tersangka. Di tengah proses pencarian tersebut, kasus ini mulai ramai diberitakan oleh berbagai media nasional. Banyak masyarakat mengikuti setiap perkembangan yang disampaikan secara resmi oleh kepolisian. Namun demikian, aparat mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Penyidik menegaskan bahwa seluruh kesimpulan dalam perkara pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah, bukan pada spekulasi ataupun opini yang berkembang di media sosial. Sementara itu, hasil pemeriksaan terhadap korban mulai memberikan gambaran awal mengenai dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Meski demikian, polisi tidak serta-merta mempublikasikan seluruh hasil pemeriksaan karena sebagian informasi merupakan materi penyidikan yang masih bersifat rahasia. Langkah tersebut merupakan hal yang lazim dalam proses hukum. Tujuannya adalah menjaga integritas penyidikan serta menghindari terganggunya proses pembuktian di pengadilan nantinya. Di saat yang sama, pencarian terhadap Taufik Hidayat terus dilakukan. Tim penyidik menelusuri berbagai petunjuk mengenai keberadaannya. Hingga akhirnya, setelah melakukan serangkaian pelacakan, polisi memperoleh informasi yang mengarah pada lokasi tempat tersangka berada. Informasi inilah yang kemudian menjadi awal dari operasi penangkapan yang akan mengakhiri pelarian Taufik Hidayat. Setelah beberapa waktu melakukan pencarian, aparat kepolisian akhirnya berhasil menemukan keberadaan pria yang menjadi fokus penyelidikan, yakni Taufik Hidayat. Berdasarkan keterangan resmi kepolisian, Taufik Hidayat diamankan di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, pada 23 Juni 2026. Penangkapan tersebut menandai dimulainya tahap penyidikan yang lebih mendalam terhadap perkara ini. Usai diamankan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum kemudian diperiksa oleh penyidik. Pemeriksaan kesehatan merupakan prosedur yang lazim dilakukan untuk memastikan kondisi seseorang yang baru ditangkap, sekaligus mendokumentasikan kondisi fisiknya sebagai bagian dari administrasi penegakan hukum. Setelah itu, penyidik mulai melakukan pemeriksaan intensif. Dalam tahap ini, polisi mengumpulkan berbagai keterangan yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan korban, keterangan para saksi, serta bukti-bukti lain yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan. Dalam setiap perkara pidana, penyidik tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi. Mereka harus menyusun rangkaian fakta dari berbagai alat bukti yang saling berkaitan. Karena itulah proses penyidikan seringkali membutuhkan waktu, terutama ketika perkara menyangkut dugaan kekerasan yang berlangsung dalam periode yang panjang. Selain memeriksa tersangka, penyidik juga terus berkoordinasi dengan tenaga medis yang menangani korban. Hasil pemeriksaan medis menjadi salah satu unsur penting untuk membantu menjelaskan kondisi korban saat ditemukan dan mendukung proses pembuktian apabila perkara ini nantinya disidangkan. Di sisi lain, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kasus ini juga mengundang perhatian dari berbagai kalangan karena menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam hubungan. Sejumlah pemerhati isu kekerasan menilai bahwa korban membutuhkan penanganan yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis dan pendampingan hukum.
Bagi korban yang mengalami dugaan kekerasan dalam waktu lama, proses pemulihan dapat berlangsung cukup panjang. Dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, psikolog, dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting agar korban dapat menjalani proses tersebut dengan lebih baik. Sementara itu, proses hukum terhadap Taufik Hidayat terus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Setelah penyidik merasa alat bukti telah mencukupi, perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan hukum. Pada akhirnya, pengadilanlah yang akan menilai seluruh bukti, mendengarkan keterangan para pihak, dan menentukan putusan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap dugaan tindak pidana harus ditangani melalui proses hukum yang adil. Di satu sisi, korban berhak memperoleh perlindungan dan keadilan. Di sisi lain, setiap tersangka juga memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seiring dengan diamankannya Taufik Hidayat, penyidikan memasuki tahap yang lebih mendalam. Pada tahap ini, tugas penyidik bukan sekadar memeriksa tersangka. Mereka juga harus menyusun seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Setiap keterangan dari korban, saksi, maupun tersangka akan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan medis, barang bukti yang telah diamankan, serta temuan penyidik di lapangan. Dalam sistem peradilan pidana, proses ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perkara memiliki bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Karena itu, penyidikan seringkali memerlukan waktu agar seluruh fakta dapat diverifikasi secara menyeluruh. Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Di media sosial, banyak warganet mengikuti perkembangan penyidikan dan menyampaikan berbagai tanggapan. Namun di tengah tingginya perhatian publik, aparat mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau menyimpulkan sendiri hal-hal yang masih menjadi materi penyidikan. Dalam perkara pidana, hanya proses persidangan yang dapat menguji seluruh alat bukti secara terbuka. Hakim akan mendengarkan keterangan saksi, ahli, korban, maupun terdakwa sebelum mengambil keputusan berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa dugaan kekerasan dalam hubungan seringkali tidak selalu terlihat dari luar. Dalam banyak kasus, korban dapat mengalami kesulitan untuk mencari pertolongan karena berbagai faktor, seperti rasa takut, tekanan, ketergantungan, atau kondisi psikologis yang kompleks. Karena itu, masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda adanya kekerasan dan segera melaporkannya kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan tindak pidana. Di sisi lain, proses hukum tetap harus berjalan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang berstatus tersangka tetap memiliki hak hukum hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang adil. Hingga tahap ini, aparat penegak hukum terus melengkapi berkas perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil penyidikan dan proses hukum berikutnya. Kasus dugaan penyekapan yang menyeret nama Taufik Hidayat menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik karena kondisi korban saat ditemukan serta lamanya dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Namun di balik perhatian masyarakat, terdapat satu hal yang tidak boleh dilupakan, proses hukum masih berlangsung. Fakta-fakta yang telah dipublikasikan berasal dari hasil penyelidikan dan keterangan resmi yang tersedia hingga saat ini. Nantinya, seluruh bukti akan diuji di persidangan untuk menentukan apa yang benar-benar terbukti menurut hukum. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa setiap dugaan kekerasan perlu ditangani secara serius. Dukungan terhadap korban, penanganan yang profesional oleh aparat, serta proses hukum yang adil merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan keadilan.